Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Nusantara, bertemu dan ini adalah awal pertemuan kita dalam program Tadarus Islam Nusantara, Tadarus Islam Nusantara yang digagas dan juga diprakasai oleh Lembaga Kajian dan Penelitian Islam Nusantara UNINUS, Universitas Islam Nusantara Bandung. Itu sebagai suatu lembaga yang khusus untuk melakukan kajian dan riset dengan basis ilmiah, amalia, dan haroka dari sumber arus utama agama Islam dan juga kearifan lokal. Lembaga ini dilahirkan, pemirsa, Sobat Nusantara, dilahirkan kembali sejak tahun 87 di UNUNIS. Dengan program ke depan nanti antara lain adalah kajian pemikiran ulama, khususnya ulama Jawa Barat, seminar, ada FGD dan seterusnya, kemudian nanti ada publikasi, hasil riset penelitian, dan salah satunya adalah publikasi melalui podcast untuk menyapa, supaya pemirsa Nusantara, Sobat Nusantara tahu apa dan bagaimana ma huwa wa kaifa huwa wa kaifa hiya tentang Islam Nusantara, supaya tidak salah paham dan tidak gagal paham. Sobat Uninus, Sobat Nusantara, jadi untuk program pertama kali ini kita akan melakukan podcast, ya, obrolan santai ringan, membahas tentang seputar tema-tema Ramadan dan juga hubungannya dengan Islam Nusantara atau kearifan lokal. Dan pada edisi program Tadarusin ini, Tadarus Islam Nusantara yang pertama, kami menghadirkan sosok yang sangat kompatibel, sangat kompeten untuk membahas tema yang kita kita akan sajikan pada pertemuan pada sore hari ini dengan tema Ramadan dan Harokah Wasatiyah atau gerakan moderat, khususnya di lingkungan Jawa Barat. Kami sudah ditemani dengan narasumber, sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Dr. Kiai Haji Mujib Qulubi. Kami akan menyapa beliau melalui sambungan jarak jauh. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Kiai? Alhamdulillah. Bidu'aikum. Sobat Nusantara, alhamdulillah sudah hadir, sudah terhubung dengan kami di program Tadarus Islam Nusantara. Beliau ini yang kita hadirkan adalah pengasuh Pondok Pesantren Sabilus Sa'adah, Rengas Dengklok, Jawa Barat. Karawang, tepatnya di Karawang. Rengas Dengklok telah merupakan suatu wilayah gerakan di awal-awal kemerdekaan. Beliau memiliki pesantren di situ bersama dengan sivitas akademika yang lain dan aktivis yang lain untuk membangun gerakan bersama, membangun Jawa Barat yang lebih baik, membangun Mabadil Khairul Ummah di Jawa Barat khususnya. Baik, Sobat Nusantara, jadi pada sesi yang pertama ini kita akan tanya-tanya menggali tentang bagaimana menurut pandangan dari Kiai Mujib Qulubi terkait soal bagaimana gerakan gerakan wasatiyah. Selama ini fenomena yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir, Pak Yai, dalam beberapa rilis yang diungkapkan oleh lembaga penelitian menyebutkan bahwa ada terjadi suatu gerakan yang ekstrim, baik itu yang betul-betul ekstrim kanan maupun ekstrim kiri yang liberal sekali, dan itu merupakan dua kutub yang sangat berseberangan dan berjauhan. Dan ini suatu fenomena yang justru membawa nilai-nilai agama di dalam gerakan tersebut. Jadi ada satu kelompok yang disebut dengan gerakan takfiri, ya, yang pada akhirnya atau yang sering membidah-bidahkan atau gerakan yang melakukan tindakan yang apatis tanpa melakukan label agama yang disebut dengan liberal dan seterusnya. Lah, ini fenomena tersebut sebagai akademisi, Pak Yai, sebagai pengasuh pesantren yang menggodok dan melahirkan SDM ke depan, ini bagaimana menurut pandangan Pak Kiai Mujib tentang harokah wasatiyah dan juga fenomena gerakan yang sudah? Monggo, Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Afif, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat pemirsa dan para sobat Islam Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu
dalam nuansa tadarus Islam Nusantara dengan topik gerakan Islam Wasatiyah di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Para sobat yang saya hormati, sesungguhnya kata-kata tawasud atau wasati atau wasatiyah yang diartikan oleh kita dengan moderasi itu sudah terdapat di dalam Al-Quran. Dari asal kata wasat atau wasati atau wasatiyah itu ada minimal ada di 5 ayat di dalam Al-Quran. Misalnya di dalam surat Al-Adiyat Allah bersabda, Allah berfirman, fa'asar nabi naq'an fawasat nabi jama'. Dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, fakaffaratu id'amu 'asyrati masakinah min awsati ma tud'imun. Dalam surat Al-Qalam Allah berfirman, qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, hafidzu 'alas shalawati was shalatil wusta. Dan dalam surat Al-Baqarah yang lain ayat 143 ini yang menjadi titik poin kita. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulun 'alaikum syahida. Jadi kata-kata wasat itu sudah ada di dalam 5 ayat dalam Al-Quran, yang artinya misalnya kalau yang Al-Adiyat itu fawasat Nabi Jam'ah itu ketika peperangan para sahabat betul-betul panahnya dan senjata mengenai tengah-tengah musuh. Fakaffaratu it'amu 'asyrati masakin min awsati ma tud'imun, itu dari kebiasaan. Dari awsat di sini kebiasaan. Qala awsatuhum di sini artinya adalah orang yang paling arif dan bijaksana. Hafidzu 'ala sholati wa sholati wusta itu adalah yang tengah-tengah, yaitu salat asar. Pagi, subuh, duhur, asar, maghrib dan isya. Tengah-tengahnya adalah asar. Dan yang terakhir, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Wasatan di sini adalah umat yang moderat, umat yang tengah-tengah. Umat-umat yang syariatnya tidak terlalu sulit seperti Yahudi dan tidak terlalu mudah seperti Nasrani. Jadi dalam 5 ayat Al-Quran yang saya sebutkan tadi itu, tawasud atau wasatiyah itu mempunyai arti yang sangat positif semuanya. Ada yang punya arti arif bijaksana, mempunyai yang pas ngenain peperangan, kemenangan. Kemudian ada yang mempunyai arti kebiasaan, mempunyai arti tengah-tengah. Dan ini yang kemudian kita gulirkan, dan di Indonesia ini tengah menjadi pembicaraan yang serius dan menjadi harapan semua kita. Dan sesungguhnya kita puasa Ramadan ini, kaitannya dengan Ramadan ini juga dalam rangka mengamalkan wasatiyah fil Islam. Kenapa? Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala Musa liqaumi ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijlah. Ketika Nabi Musa pulang, ketemu umatnya itu menyembah sapi menjadi Tuhan, sapi sesembahan, maka disuruh tobat oleh Nabi Musa umatnya. Fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Disuruh tobat dengan bagaimana cara tobatnya? Umatnya disuruh Nabi Musa untuk faqtulu anfusakum. Bunuhlah diri kalian, dzalikum khairul lakum inda barikum, itu yang lebih baik menurut Allah. Fataba 'alaikum innahu tawwabur rahim. Jadi umatnya Nabi Musa itu orang Yahudi, kaum Yahudi, itu kalau melakukan kesalahan itu syariatnya berat. Contoh tadi satu, ketika mereka kemudian menyembah berhala yang bukan Allah, maka tobatnya cara membunuh. Itu kata Nabi Musa. Begitu juga contoh yang lain, misalnya kalau tempat ibadahnya umat Yahudi itu ada kena najis, maka kalau itu kena ubinnya dicongkel, ganti ubin yang baru. Kalau itu kena bajunya, maka kemudian digunting, disobek, dan diganti dengan yang lain baru. Itu berat, itu berat, itu berat. Maka kemudian Nabi Musa berdoa dan minta kepada Allah, ya Allah, agar diberikan ajaran yang mudah, yang gampang dilakukan. Tetapi Allah yang maha bijaksana tidak memberikan kepada Nabi Musa, tapi kepada Nabi setelahnya Nabi Musa dan kaum setelah kaum Nabi Musa, yaitu umat Nasrani, umatnya Nabi Isa. Ya.
Tapi berbalik arah ketika Nabi Musa dengan kaumnya itu ajarannya berat, susah dijalankan. Begitu Nabi Isa dengan Nasraninya itu begitu mudah dijalankannya. Jadi begitu kebalikannya. Lah antara yang berat dengan sangat mudah ini, antara Nabi Musa dengan Nabi Isa ini muncullah kemudian sebagai penyempurnaan umat-umat terdahulu. Ajarannya juga ajarannya menyempurnakan kekurangan terdahulu. Maka datanglah umat Islam dengan Nabi Muhammad. Maka kemudian dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini aku sempurnakan agamamu dan saya sempurnakan nikmatku dan saya rela agama Islam menjadi agamamu. Jadi ini sesungguhnya ini kita ini menjalankan syariat puasa ini itu menjalankan syariat Islam yang sesungguhnya tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan. Karena Islam itu didefinisikan oleh Muhammad Amin, al-Islamu dinun ilahiyun sholihun likulli zamanin wa makanin. Jadi kita ini fleksibel, jangan berat seperti Yahudi, tetapi jangan ringan seperti Nasrani. Begitu Pak Afifi dan para pemirsa, pendengar, sobat-sobat yang saya hormati. Oke? Baik. Ya, terima kasih. Memang kita patut mensyukuri Pak Yai ya bahwa kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad SAW diberikan banyak anugerah dan itu juga patut disyukuri. Bayangkan kalau zamannya dulu suruh berpuasa sampai puluhan hari begitu ya, kita cukup hanya 12 jam. Ya, bukan begitu. Dan itu kita harus implementasikan pada beberapa dan menjadi sebuah fenomena jika kok ternyata ada juga satu kelompok yang merasa hulu mengada-ngada dalam hal agama, la taghlu fiddin, kan begitu. Ada hulu memperberat diri dan seterusnya, apalagi kemudian melakukan banyak pembenaran terhadap kelompoknya sendiri. Itu seperti tadi sebenarnya berulang kembali ya kisahnya. Islam itu hadir lalu kemudian untuk menjadi penengah ya, untuk penengah antara dua entitas itu ya Pak. Iya kira-kira. Baik sobat Nusantara, kita akan lanjut untuk membahas tema-tema berikutnya bersama Tadarusin dengan Kiai Haji Mujibul Yubi setelah yang satu ini. Pengen kuliah di Bandung? Yuk kuliah aja di Uninus. Kuliah di Uninus cukup terjangkau dan juga banyak kemudahan pembiayaan. Banyak beasiswa yang bisa kamu dapatkan loh di Uninus. Terdapat 26 program studi yang tersebar di berbagai jenjang program sarjana, magister, hingga dokter. Yuk segera daftar kuliah di Uninus dengan mengunjungi kantor PMB Uninus. Atau bisa kunjungi laman website pmb.uninus.ac.id. Kita juga memberikan layanan one day service. Raih masa depan cemerlang bersama kami. Jadilah bagian dari Uninus. Yuk daftarkan dirimu sekarang juga. Raihlah masa depanmu bersama Uninus. Sobat Nusantara, kita kembali lagi pada segmen berikutnya, yaitu kita akan membahas tadi banyak dalil dan juga ayat-ayat Al-Quran dan menjadi dasar dan juga tentu bukan hanya dasar sebagai penguat, bahkan menjadi inspirasi yang kemudian harus kita laksanakan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Seingat saya Pak Yai, dan menjadi umat yang wasat itu memang sesuatu yang berat. Mengapa?
Karena litakunu syuhada 'alan nas, kamu harus memiliki peran. Nah, itu sebagaimana yang disampaikan arti katanya lah, bukan mungkin juga disebut tafsir dari Kiai Said. Pernah saya mendengar dan juga beliau menyampaikan bahwa syuhada itu bukan saksi tapi harus memiliki peran. Nah, oleh karena itu bagaimana sih peran kita ya? Peran kita, implementasi kita dalam mewujudkan paling tidak prinsip-prinsip yang ada untuk membangun sumber daya manusia, SDA yang bagus, ya kan, yang sudah ada, lalu kemudian kita manfaatkan sebaik mungkin dalam beberapa prinsip yang kemudian disebut mabadi khairu ummah. Mabadi khairu ummah, prinsip al-asidku, al-wafa bil ahdi, at-ta'awun, itu yang kemudian menurut saya ini relevan ya dalam adanya satu ya pada fenomena yang ada, lalu kemudian untuk mendorong gerakan wasatiyah tadi sebagaimana amanah dari firman perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian nanti Pak Yai juga bisa menyampaikan perannya juga dari perguruan tinggi lah, dari Uninus itu untuk mewujudkan gerakan-gerakan tersebut. Diteruskan Pak Yai. Baik Pak Afifi, sebelum kita membahas lebih jauh soal peran tadi itu, saya ingin mengokohkan pemahaman kita soal surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Jadi kita ini menjadi umat yang wasaton. Wasaton itu artinya tengah-tengah bisa, adil bisa, progresif dan berperan juga bisa. Lah, kita menjadi saksi kepada umat manusia dan Rasulullah Nabi Muhammad yakuna rasulu alaikum syahida. Nabi Muhammad yang akan menjadi saksi untuk kita. Kita ini loh menjadi saksi untuk umat-umat yang lain nanti kita. Ini seperti di dalam beberapa tafsir diartikan bahwa wasaton itu ada yang mengartikan mufasir wa kama anna ka'bata wasatul ardi kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Jadi kalau Ka'bah itu posisinya di tengah-tengah bumi, maka kita juga di tengah-tengah umat ini. Ja'alnakum dunal anbiya. Kita ini umat Islam ini derajatnya lebih di bawahnya para nabi, tapi wa fawqal umam. Derajat kita ini alhamdulillah di atas umat-umat yang lain. Tetapi di bawah nabi. Ini kan tengah-tengah namanya itu. Nah, jadi tengah-tengah itu adalah ahmadul asya ausatuha. Nah, inilah kemudian maka kemudian para ulama mengartikan bahwa kita ini jangan seperti umat Yahudi dan jangan seperti umat Nasrani. Juga seperti doa dalam Al-Fatihah itu kan, ihdinas ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Lah itu tengah-tengah. Jangan ghairil maghdubi, jangan waladhdallin. Itu di tengah-tengah. Pak Afifi yang saya hormati, di dalam implementasi dakwah kita sehari-hari, maka kemudian yang kita jadikan patokan adalah bagaimana para wali-wali dulu dakwah di Indonesia ini, di Nusantara ini tidak dengan serta-merta hukum fikih ini halal ini haram, tidak. Tetapi pendekatannya sangat persuasif sekali. Sangat pendekatannya sangat halus sekali. Kalau menurut salah satu sejarawan yang mantan ketua itu di lembaga NU itu Pak Agus Sunyoto. Agus Sunyoto itu proses Islamisasi di Indonesia hanya butuh waktu 50 tahun saja. Hindu Buddha masuk Islam ini dengan cara persuasif. Walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lang faddu bin haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi para wali songo dulu yang mengajak orang Hindu dan Buddha masuk Islam, itu yang penting intinya mereka masuk Islam. Tidak dirusak fasilitasnya, tidak dirusak sarananya. Maka sampai sekarang kita lihat misalnya masih ada Borobudur yang utuh, weluh-weluh, tidak diganggu-gugat. Candi-candi yang ada itu menjadi cagar budaya. Coba kalau semangat Islamnya kita terlalu kaku, maka kemudian orangnya masuk Islam, fasilitas sarannya dihapuskan semuanya, dihilangkan semuanya. Kalau sekarang seperti itu, maka kemudian tidak. Yang penting intinya
dengan cara persuasif. Pak Afifi dan Sobat Nusantara yang dirahmati oleh Allah, di dalam pemahaman kita, di dalam tasawuf misalnya, itu yang namanya dermawan atau as-sakha itu juga di tengah-tengah loh, antara al-israf dan al-bukhl. Al-israf, israf itu artinya terlalu boros jangan, tapi bakhil juga jangan. Jadi kalau kita punya gaji 10 juta, kemudian kita sodakohkan untuk sabilillah macam-macam 8 juta, itu israf. Itu keterlaluan, boros namanya. Tapi punya 10 juta, sama sekali tidak ada untuk sodakohnya. Atau sodakohnya 10 juta cuma 100.000. Itu bakhil namanya itu. Itu bakhil namanya. Begitu juga misalnya at-tawadhu. Yang namanya tawadhu, rendah hati itu bukan at-tadzallul, bukan merendahkan diri, bukan juga al-kibr, sombong jangan, rendah diri jangan, tetapi yang benar adalah rendah hati. Subhanallah. Itu ajaran kita ini. Nah, itu ajaran kita. Begitu juga as-saja'ah, yang namanya pemberani itu Pak Afifi. Bukan berarti Allahu Akbar bawa pentungan kemudian ke tempat maksiat dan menghancur-mamporak-berakan, tidak. Tetapi as-saja'ah itu, pemberani itu adalah antara al-jubnu dan al-hulu. Takut jangan, ngawur nekat juga jangan. Tetapi seluruh yang kita lakukan itu berdasarkan perhitungan yang cermat, baru kita melangkah. Pak Afifi, Allah dalam surat Al-Furqan 67 itu juga memberikan pelajaran untuk kita. Allah berfirman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang dicintai Allah adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya walam yusrifu, tapi tidak boros, walam yakturu, dan tidak menggenggam tangannya, ya. Jangan terlalu dibuka tapi jangan menggenggam. Begitu juga wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti. Jangan dibuka, jangan digenggam. Bahkan dalam sholat pun kita diperingatkan oleh Allah, wala tajhar bi sholatika. Jangan bengok-bengok, jangan teriak-teriak dalam sholat, tapi wala tukhafid. Jangan tidak ada suaranya. Wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Lah, ini kan israf jangan, takdir jangan. Dan ini adalah tengah-tengah. Makanya tengah-tengah yang kita pahami dalam konteks Islam Nusantara itu apa? Kita memadukan antara yang qadim dan jadid, antara ilmu dan amal harus sesuai, antara wasilah dan ghoyah. Wasilah itu perantara, ghoyah itu tujuan. Ya. Kita juga tidak bisa langsung sampai tujuan tanpa ada wasilah, tetapi harus serasi seimbang. Bainal usul wal furu', pokoknya apa, cabangnya apa. Bainan nusus wal maqasid, nasnya bagaimana, maksud syariahnya bagaimana. Itu diatur dalam Islam Nusantara. Bainal khauf war raja. Kita juga jangan ketakutan, tapi juga harus ada optimisme. Pesimisme itu khauf, optimisme itu raja. Jadi kalau masih muda, masih kuat jadi mahasiswa, jadi dosen, ya, itu mesti harus ada khaufnya, takut. Jangan-jangan amal kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita perbaiki, terus mencari ilmu dalam rangka memperbaiki. Tapi kalau sudah sakit-sakit dan sudah tua, sudah sering sakit, jangan yang kita tinggikan itu takutnya, tapi rojaknya. Ya Arhamar Rahimin, Allah yang Maha Mengasihi. Ya Allah, ya Tawwab, Allah menerima taubat. Itu terus kita kembangkan, ya. Makanya kemudian inilah dari pemahaman-pemahaman yang sangat membumi ini, maka kemudian Islam Nusantara itu tampil dengan kekhasan Indonesia. Bahkan di dalam beberapa literasi, Al-Qarafi mengatakan bahwa wala tujammid al-mastur fil kutubi tul'umrik. Jangan kita hanya berbaku dengan nas-nas saja. Bahkan idza ja'aka rajulun min ghairi ahli iklimika, andai datang kepada kita orang lain, orang asing yang bertanya soal fikih, soal agama, maka
kata Imam Qarafi, maka waftihi bi min duni urfi baladik. Maka harus kita memberikan fatwa, jangan disesuaikan dengan negara kita, tapi negara orang yang minta fatwa tadi itu. Kenapa? Kalau kita hanya berpadu dengan teks tanpa lihat lokal, tanpa lihat Nusantara kita, tanpa lihat di mana kita domisili, kata Imam Qarafi, wal jumud alal mangkulat abadan dolalun fiddin. Kalau kita bersikukuh dengan mangkulat, dengan jumud, dengan apa teks nas-nasnya saja, nggak ada makosidnya, itu namanya dolalun fiddin. Wajahlun bimaqasid yang ulama muslimin wasalafil madin. Dan bodoh dengan tujuan ulama-ulama muslimin serta kiai-kiai terdahulu. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa sekali. Oke Pak Afifi, bagaimana? Alhamdulillah, luar biasa. Memang cakupan dari haroka atau fikro wasatiyah ini luas sekali ya Pak itu. Ya. Iya, sampai seorang ulama juga harus memikirkan bagaimana tempat yang tadi disampaikan, lokasi dan juga tempat, situasi dan juga tempat harus dilihat. Mungkin antara Karawang dengan Bandung pendekatannya berbeda. Tentu inilah peran daripada ulama kan untuk memainkan peran tersebut. Ya, mungkin usulnya harus sama. Tapi furuknya mungkin bisa berbeda. Betul. Iya. Ya, agamanya sama, tapi pendekatannya yang berbeda, dakwahnya berbeda. Pendekatannya yang berbeda. Iya, goyahnya betul. sama, wasilahnya berbeda. Ya, goyahnya sama, wasilahnya berbeda. Oke. Itulah keunikan dari yang ada di Nusantara. Ya. Jadi bukan hanya bineka. Jadi semakin menarik Sobat Nusantara, diskusi kita, podcast kita dengan beliau ini begitu luas wawasannya dan semakin untuk menggugahkan kita menjadi betul-betul menjadi Nusantara, menjadi Indonesia. Kita akan lanjut pada sesi berikutnya setelah yang satu ini. Masih bingung pilih kampus untuk masa depanmu? Inilah 5 alasan kenapa Uninus adalah pilihan terbaik untukmu. Uninus menorehkan prestasi sebagai peringkat ke-6 kampus NU terbaik di Indonesia dan masuk ke dalam 10 besar kampus terbaik di Kota Bandung. Sistem pembelajaran di Uninus sudah berbasis Outcome Based Education atau OBE. Mau kuliah onsite di kampus atau belajar online di rumah, semua bisa dengan sistem hybrid learning yang didukung oleh LMS Litera, fleksibel, nyaman, dan tetap berkualitas. Terletak di Kota Bandung, Uninus memiliki kampus yang asri, mudah diakses dengan transportasi umum. Jadi, nggak perlu khawatir lagi kalau buat ke kampus. Jangan khawatir soal biaya. Uninus menawarkan skema pembiayaan yang fleksibel, serta berbagai pilihan program beasiswa untuk membantu meringankan biaya kuliahmu. Kuliah berkualitas gak harus mahal. Lulusan Uninus sudah terbukti berkiprah di berbagai bidang, baik tingkat nasional maupun internasional. Dengan pengalaman dan kompetensi yang mumpuni, alumni Uninus siap memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara. Jadi, tunggu apa lagi? Saatnya kamu menjadi bagian dari Uninus dan raih masa depan yang lebih cerah. Uninus, kampus pilihan untuk generasi unggul. Baik Sobat Nusantara, kita tiba waktunya untuk pada sesi terakhir karena waktu yang tidak memungkinkan. Kami minta kepada narasumber untuk memberikan closing statement tentang tema Haroka Wasatiyah dan juga bagaimana implementasi tentang praktek-praktek wasatiyah khususnya yang ada di Jawa Barat dan peran daripada perguruan tinggi khususnya Universitas Islam Nusantara Bandung ini. Dipersilakan kepada ini. Baik, terima kasih closing statement saya
saya ingin menceritakan ada sebuah kisah yang dialami oleh cucunya sahabat Abu Bakar. Namanya Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Beliau seorang alim, janggutnya panjang. Kemudian ja'a rajulun fasalu an syai'. Ditanya soal agama, soal hukum agama, maka Qasim ini cucunya sahabat Abu Bakar mengatakan la uksinuhu fa'ajal rajul la uksinuhu. Saya nggak ngerti apa-apa. Nah, saya nggak ngerti apa-apa. Ternyata orang yang bertanya masih ngengkel. Inni tafatu ilaika la arifu ghairak. Saya hanya tahu engkau wahai Syekh Qasim. Bagaimana? Apa jawabnya Syekh Qasim? Begitu dipaksa untuk jawab, kata beliau, la tangdur ila tuli lihyati. Kamu jangan melihat panjang jenggot saya. Wa kasatin nasi hauli. Kamu jangan lihat banyak pengikut di sekitar saya. Wallahi ma uhsinu, demi Allah saya tidak tahu itu. Subhanallah. Begitu didesak, apa katanya? Udahlah pokoknya saya percaya engkau wahai Syekh Qasim. Terakhir katanya Syekh Qasim, wallahi li an yaqtu alisani, demi Allah andai mulutku harus dipotong, ahabbu ilayya, lebih aku cintai min an atakallama bima la ilma li bihi. Lebih baik saya dipotong mulut saya daripada saya mengatakan sesuatu yang saya tidak tahu sama sekali. Subhanallah. Ulama terdahulu itu hati-hati sekali sebelum belajar ilmu yang matang ya. Sebelum kalau saya bilang kuliah di Uninus gitu ya. Sebelum dibilang Uninus, sebelum ngerti agama, sebelum mondok ya jangan kita manfaatkan sesuatu. Mudah-mudahan Islam di kita menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Mohon maaf para sobat Nusantara. Sekian dan demikian saya akhiri dengan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapaan dari jauh, meskipun kita memang jauh, tapi memang pemikiran beliau sangat dekat sekali dan hidup di tengah-tengah kita. Sobat Nusantara, sampai ketemu pada edisi podcast Tadarusin berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.